Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Novianita SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Video ini memuat tentang refleksi diri sebagai pembelajar dan pembelajar terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebelum ke pembahasan, sedikit saya paparkan biografi singkat tentang Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Hari lahirnya juga selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal itu berkat jasa Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan masyarakat Indonesia di zaman kolonial. Sampai akhirnya kita dapat merasakan kebebasan dan kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Berikut adalah tugas modul 1.1 eksplorasi konsep. Ada dua hal yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa intisari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ada 4 hal yang bisa saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah 3 semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing Ngarso Sung Tulodo atau teladan, di mana kita sebagai guru patutlah memberikan contoh atau teladan yang baik agar anak-anak kita nantinya bisa menjadi pemimpin yang baik ketika sudah terjun ke masyarakat. Semboyan yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa atau bimbingan. Kita menjadi guru di tengah anak-anak tidak hanya sebagai pendidik atau pengajar atau hanya sebagai teman ya Bapak Ibu, tapi kita juga memberikan bimbingan kepada mereka ya, sehingga mereka tertuntun untuk meraih masa depan. Lalu semboyan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani atau disebut dengan dukungan. Sebagai seorang guru, kita akan selalu memberikan dukungan kepada anak-anak untuk selalu semangat dan pantang menyerah dalam meraih impian dan cita-citanya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah kunci utama menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Jadi, perlu kiranya kita juga memperhatikan pengajaran dan pendidikan kita kepada murid-murid kita agar mereka nantinya menjadi masyarakat dan manusia yang beradab di antara masyarakat yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pemikiran yang ketiga terkait tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan proses pembelajaran haruslah berorientasi pada anak, yang dalam hal ini adalah merdeka dalam belajar. Agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Selanjutnya, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang terakhir adalah pembelajaran harus menekankan pada budi pekerti dan karakter, serta pendidikan yang memanusiakan manusia untuk berbuat baik. 4 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini, jika diterapkan pada diri saya sebagai seorang pembelajar,
Maka saya harus bisa, yang pertama, memposisikan diri saya dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang saya hadapi. Dalam hal ini, ketika saya berhadapan dengan murid-murid saya. Jadi saya bisa menjadi suri tauladan, bisa sebagai teman dan menjadi pendukung. Yang kedua, memberikan pengajaran dan pendidikan yang sesuai dan dibutuhkan oleh murid berdasarkan karakteristik dan potensi mereka. Dalam artian, kita sebagai guru menghamba kepada murid sebagaimana istilah dari Ki Hajar Dewantara agar kita tahu nih apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, yang ketiga, saya sebagai pembelajar melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan alam dan zaman murid yang menekankan keterampilan abad 21 dan penguasaan kemampuan secara sosial dan budaya Indonesia. Nah, hal ini terkait dengan penguasaan teknologi kepada murid-murid kita serta budaya dan sosial. Lalu, yang keempat, terbuka namun tetap waspada dalam segala perubahan dan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, sebagai pembelajar, saya harus bisa berkolaborasi dengan wali murid dalam memberikan pendidikan dan pengajaran guna pembentukan budi pekerti yang baik pada murid. Jika saya sebagai seorang pembelajar atau murid, maka saya akan belajar sepanjang hayat dan mau serta siap merubah seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait tentang refleksi diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.